Anda dari Murattal Qur'aniyah 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya baiklah, masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para pendengar dimanapun Anda berada, pada kesempatan sore hari ini, sesaat lagi insyaallah ta'ala kita langsung saja akan putarkan rekaman kajian tematik yang disampaikan oleh Ustaz Abu Nasim Mukhtar hafizahullahu ta'ala dengan tema orang tua harus multifungsi ya. Baiklah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kami dari studio bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita dipertemukan. Harapan dan doa selalu teriring. Semoga apa yang kita lakukan dan kita selenggarakan diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap kali kita berbicara tentang anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, anak kita sendiri kandung maupun anak-anak kaum muslimin, ketika kita berbicara tentang anak tidak pernah ada habisnya dan selalu saja muncul hal-hal yang baru menuntut kita untuk semakin semangat mempelajari tentang anak dan bagaimana cara kita mensikapi anak. Sebagai contoh saja adalah perbedaan zaman. Anak di zaman orang tuanya masih kecil, 30 atau mungkin sebelumnya 20 tahun yang lalu, apalagi 40 tahun sebelumnya, itu pasti berbeda dengan kondisi anak-anak di zaman sekarang. Tentunya banyak faktor yang mempengaruhi, mulai dari perkembangan teknologi, kemudahan akses berkomunikasi, kemudian cara pandang manusia secara umum. Itu diantara faktor-faktornya. Itu sudah berubah. Kalau ingin lebih spesifik lagi, misal di zaman beberapa puluh tahun yang lalu, ketika seorang anak dihukum oleh gurunya di sekolah, maka anak tidak akan berani untuk menceritakan kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Kalau ketahuan orang tuanya, dimarahi lagi. Kalau zaman sekarang berubah, walaupun tidak semuanya, meskipun tidak secara keseluruhan. Banyak kasus ketika seorang anak dimarah dan dihukum di sekolah, ketika dilaporkan kepada kedua orang tuanya kemudian gantian marah-marah ke sekolah, dan seterusnya. Oleh sebab itu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, satu poin ini saya sampaikan agar sebagai orang tua kita jangan sampai merasa cukup dengan apa yang telah diketahui selama ini. Jangan juga kemudian menganggap sudah tidak perlu lagi untuk dikembangkan pembahasan-pembahasan tentang anak. Apalagi tiap anak
itu berbeda sifat dan karakternya, tidak bisa dan tidak mungkin disamakan. Karena kalau sudah berpikir setiap anak itu sama, nanti akhirnya akan memperlakukan mereka sama pula. Hasilnya pasti kan berbeda, nanti akan muncul kecewa, akan timbul konflik, sampai disebut dengan perang antara orang tua dengan anak. Kemarin siang, tidak usah jauh-jauh, kemarin siang ini seorang bapak curhat dan membahasakan, minta waktu, ingin konsultasi, karena sekarang ini ada perang antara saya dengan anak saya. Belum 24 jam yang lalu, masih segar lah. Itu sampai dibahasakan seperti itu, perang. Dengan kedua tangannya memberikan isyarat ini, perang Ustaz, antara saya dengan anak saya. Ini kan sangat menyedihkan. Ya memang betul ada perang di sana. Artinya ada konflik, ada perselisihan. Bukan perselisihan biasa, tapi sudah cukup lama berlangsung, bahkan itu bisa belasan tahun sudah terjadi. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka berdasarkan fakta tadi dan juga fakta-fakta yang lain, maka perlu orang tua itu mengetahui dan menyadari tentang peran dan fungsinya. Apa peran orang tua dan apa pula fungsinya. Jangan sampai orang tua gagal berperan atau salah dalam menerapkan fungsinya. Kalau tidak bisa menempatkan peran ya, atau posisi dengan benar, ya pasti akan timbul masalah. Seharusnya tidak di situ kan, tapi di situ itu namanya salah peran atau salah posisi. Harusnya dia berperan, dia berposisi di sebelah kiri, tapi dia ternyata mengambilnya di sebelah kanan. Harusnya dia di depan, malah di belakang. Mestinya posisi dia itu di belakang, itu malah di depan terus. Atau dia tidak menjalankan fungsinya. Betul sudah di depan, tapi fungsinya tidak dijalankan. Benar posisinya sudah di kiri atau di kanan, tapi fungsinya tidak dilakukan. Ya sama juga, percuma. Apa peran orang tua dan apa fungsinya? Maka jawaban sederhananya bahwa orang tua ini inti dari tausiah pagi kali ini. Satu baris saja sebenarnya intinya. Orang tua itu harus multi peran dan multi fungsi. Multi itu apa artinya multi? Ini bahasa kita aja sih untuk memudahkan. Artinya harus serba bisa, berperan sebagai siapa saja yang diperlukan anak. Dan orang tua itu harus bisa berfungsi untuk apapun yang diperlukan anak. Kata judul yang kita pilih ini kan ya orang tua, ya guru, ya teman. Ini sebenarnya tidak hanya 3, tapi bisa dilanjutkan juga. Ya sparring partner. Ada kalanya orang tua harus siap untuk jadi lawan sementara, lawan berlatih. Tetapi paling tidak intinya ada 3, ya orang tua, ya guru, ya teman. Ada saat-saat di mana anak mengharapkan ayah ibunya hadir sebagai orang tua. Ada kalanya seperti itu, yang memberikan perhatian, melimpahkan kasih sayang, tempat dia merasa terlindungi, yang bertanggung jawab untuk membiayai dan menafkahi. Tapi ada saatnya anak memerlukan orang tua sebagai seorang guru yang mendidik, yang mengajari, yang membantunya dalam hal akademik, belajar, yang memberikan nasihat-nasihat. Di kesempatan-kesempatan yang lain, anak itu berharap orang tuanya sebagai teman, sehingga anak itu bisa berbicara lepas
dapat bercerita, bisa tertawa, seperti ketika dia berteman. Tentunya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, contoh dan teladan kita dalam hal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita meneliti hadis-hadis yang terkait tentang bergaul dan berkomunikasinya beliau sallallahu alaihi wasallam dengan anak-anak, apa yang kita sampaikan di depan tadi itu salah satu yang bisa disimpulkan. Cara menelitinya bagaimana? Ya, kita mengumpulkan dan menghimpun hadis-hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang terkait tentang anak-anak. Salah satu yang akan banyak membantu kita misalkan meneliti hadis-hadis sahabat yang saat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam masih hidup, masih sebagai anak-anak. Apalagi kalau yang secara keseharian itu sering bertemu dan selalu dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kita ambil contoh hadis-hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis-hadis Anas bin Malik itu kan banyak tersebar di dalam kitab-kitab. Kalau ingin lebih mudah lagi, misalkan dalam kitab Al-Musnad, Musnad Imam Ahmad rahimahullah. Jadi Musnad hadis-hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dikumpulkan, kita baca, kemudian kita klasifikasikan. Oh, ini kaitannya tentang anak. Itu banyak sekali. Kenapa? Karena Anas bin Malik radhiyallahu anhu sejak pertama kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah untuk berhijrah, yang usianya waktu itu, usia Anas bin Malik masih 10 tahun, itu sudah dititipkan oleh ibunya Ummu Sulaim radhiyallahu anha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat 10 tahun berikutnya. Berarti sahabat Anas bin Malik sejak usia 10 tahun sampai usia 20 tahun itu selalu membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di rumah, di perjalanan, di medan perang. Itu salah satu cara yang akan banyak membantu dan memudahkan kita mempelajari dan meneliti bagaimana Nabi Muhammad SAW memposisikan diri terhadap anak-anak. Oh, Anas bin Malik kan bukan anaknya, betul. Anas bin Malik itu bukan anak Nabi SAW. Tetapi Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, bahkan sangat menekankan, di dalam Islam anak adalah milik dan tanggung jawab bersama. Ini salah satu poin yang ditinggalkan oleh banyak orang. Siapapun anak itu adalah anak kita. Jangan kemudian berpikir anakku ya anakmu ya anakmu. Kalau cara berpikirnya demikian, anakku adalah anakku, anakmu adalah anakmu, kamu nggak usah ikut campur tentang anakku. Dan aku tidak mau memikirkan anakmu mau seberapa mampu kita akan mengurusi anak-anak. Kita itu lemah, terbatas dalam hal apapun. Andaikan seorang anak satu saja, apalagi lebih dari itu, satu saja, prinsip yang terakhir tadi diterapkan, pokoknya mikir anaknya dewe-dewe, anakku ya anakku, anakmu ya anakmu. Ini mau seberapa kuat sih orang tuanya? Anaknya baru satu loh. Padahal kan terbatas waktunya. Sehingga otomatis dalam hal pengawasan juga terbatas. Anaknya satu, orang tuanya bekerja, berangkat pagi, pulang sore. Nah, antara pagi dan sore itu, siapa yang berperan dan berfungsi untuk melakukan pengawasan? Apa orang tua kandungnya? Tidak kan? Nggak mungkin dan tidak akan mampu. Itu belum lagi tentang pendidikan tarbiyah. Apa mampu orang tua mendidik anaknya sendiri walaupun satu? Coba sekarang kita bicara tentang kenyataan. Kenyataannya kan didirikan lembaga-lembaga pendidikan, dibangun pondok
diselenggarakan ma'had. Itu sudah bukti yang sebenarnya kita sudah bersepakat walaupun tidak mengucapkannya. Kita tidak bisa sendiri-sendiri mendidik anak. Ada informasi pembukaan santri baru, informasi tentang program pendidikan, kemudian proses pendaftaran, penerimaan, dan seterusnya. Itu adalah bukti paling kuat dan bukti yang sudah kita sepakat bahwa tidak mungkin kita mendidik anak itu sendiri-sendiri. Tapi kita masih lemah dalam hal ini. Masih lemah dalam hal apa? Maksudnya dalam hal bahwa siapapun anak itu adalah tanggung jawab kita bersama. Sementara kenyataannya banyak yang cuma menitipkan saja, setelah itu selesai. Maka siapapun anak itu adalah anak kita, anak-anak kaum muslimin. Nah, itulah jawaban ketika ada yang bertanya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu kan seorang sahabat, itu kan bukan anak kandungnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, betul. Tetapi perlu diingat dan harus diketahui bahwa di dalam Islam yang namanya anak adalah tanggung jawab bersama. Maka apa yang sudah diperoleh dan dipelajari oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu selama beliau mendampingi, melayani Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sejak ibunya datang mengatakan, ya Rasulullah, hada khuwaidimuka, wahai Rasulullah, anakku adalah pelayan Anda, seterusnya. Maka sejak saat itu tiap pagi sahabat Anas bin Malik yang masih kecil loh, itu berangkat dari rumahnya sendiri ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melayani apapun yang diperlukan dan diinginkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Sandal, air bersuci, disuruh ini, disuruh itu. Sore hari Anas bin Malik pulang kembali ke tempat ibunya. Itu sehari-hari. Kalau dalam perjalanan ya berarti seterusnya. Kalau misalkan dalam peperangan selalu di dekatnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebagai contoh, kita akhirnya belajar dan bisa menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu bisa berperan dalam banyak hal terhadap anak-anak. Kadang-kadang Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sebagai ayah, kadang-kadang Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sebagai guru, kadang-kadang Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah teman untuk anak-anak itu. Sebagai contoh, Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, dalam Musnad Imam Ahmad juga ada. Tapi yang kita ambil lafalnya di sini adalah Imam Muslim. Nomor hadis 2482. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, kharajtu min indi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawajjihan ila ahli. Saya pernah keluar, artinya pulang, meninggalkan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali ke rumah sendiri, ila ahli, kepada keluargaku. Hari itu sudah selesai tugasnya, pulang. Famarartu bi ghilmanin yal'abun fa'ajabani la'ibuhum. Dalam perjalanan pulang, saya bertemu dengan anak-anak kecil yang seumuran. Mereka sedang bermain. Fa'ajabani la'ibuhum. Saya tertarik dengan permainan yang mereka lakukan. Ini padahal perjalanan pulang ini dari rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah sendiri. Dalam perjalanan ketemu anak-anak kecil yang sedang bermain, tertarik dengan permainan itu. Faqumtu 'alal ghilman. Akhirnya saya berdiri menyaksikan permainan mereka. Ya, namanya anak-anak. Kebanyakan anak bermain. Anas bin Malik, satu dari mereka, melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika melihat teman-teman yang bermain, dia tetap tertarik juga untuk menyaksikan.
Ya itulah anak-anak. Yang penting didampingi, yang penting dibatasi. Fantaha ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana qa'imun 'alal ghilmani. Ternyata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu menyusul dari belakang sampai bertemu dengan saya. Wa ana qa'imun 'alal ghilman. Saya masih berdiri menyaksikan permainan anak-anak itu. Fasallama 'alal ghilman. Walaupun Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memiliki keperluan dengan Anas bin Malik, tetapi Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam juga tetap memperhatikan anak-anak yang sedang bermain. Apa bentuk perhatian yang diberikan Nabi Muhammad kepada anak-anak yang sedang bermain itu? Fasallama 'alal ghilman. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengucapkan salam untuk anak-anak kecil yang sedang bermain itu. Sampai di sini belum tentu. Maka harusnya kita evaluasi apa yang sudah dilakukan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Belum tentu sudah kita lakukan, belum tentu telah kita praktekkan. Seringnya itu fakta. Ketika kita berpapasan dengan anak-anak kecil, melewati mereka yang sedang bermain, cuek, menyapa tidak, mengucapkan salam tidak, apalagi sampai kemudian berhenti sebentar saja, 10 detik, 20 detik, 1 menit lah paling lama, berhenti terus berkomunikasi dan berinteraksi dengan mereka, anak-anak itu. Bukan anak-anaknya loh, dan di tengah-tengah mereka tidak ada anaknya sendiri loh. Apalagi kalau kita hidup itu di sebuah komunitas. Komunitas itu artinya di satu tempat ada beberapa rumah, kita biasa bilang kaplingan. Di situ ada lembaga pendidikan, pondok pesantren atau apapun lah jenjang pendidikan yang diselenggarakan di situ. Sudah pasti itu pagi, siang, sore anak-anak berkumpul. Mau masuk sekolah, mau masuk kelas berkumpul. Nanti kalau pas istirahat mereka berkumpul untuk bermain, pulang dari sekolah juga mereka berkumpul. Rasulullah SAW itu bukan hanya sekali 2 kali, tetapi itu selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Selalu dilakukan. Dari mana kita bisa menyimpulkan selalu? Yaitu tadi berdasarkan penelitian hadis-hadis tentang anak-anak. Di sini hadisnya menyebutkan Nabi Muhammad mengucapkan salam, di sini mengucapkan salam, di sini mengucapkan salam. Di sana Nabi Muhammad SAW mengunjungi kampung-kampung Ansor, kemudian mengucapkan salam untuk anak-anak kecil. Oh, di situ ini kita simpulkan, oh kalau Nabi Muhammad ketemu dengan anak-anak kecil, itu Nabi Muhammad minimalnya, artinya paling tidak, itu mengucapkan salam buat mereka. Karena mengucapkan salam, manfaatnya kan banyak dan besar. Itu kan bukan hanya sekedar menyapa, tapi mulai dari salam itu kan doa. Assalamualaikum, misal yang ringkas, itu sudah doa. Artinya kita sebagai orang tua selalu mendoakan kebaikan buat mereka. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Membangun kedekatan dengan anak-anak, menjalin komunikasi dengan mereka, memberikan contoh yang baik untuk mereka, akhirnya bisa mendeteksi secara dini kalau ada masalah pada dan di tengah-tengah mereka. Itu dari salam, dan tentunya kan sebagai bentuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengucapkan salam untuk anak-anak alal ghilman. Anak-anak yang belum mencapai usia baligh, hulam itu anak-anak belum mencapai usia baligh. Maka tadi saya katakan barakallahu fikum, di sini kita perlu berhenti, kemudian melakukan evaluasi. Belum tentu kita sudah melakukan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka tolonglah kita hidupkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bertemu dengan anak-anak
siapapun anak itu, anak kita sendiri, apalagi anaknya ikhwan-ikhwan, anak tetangga yang masih kecil-kecil itu. Kalau kita ketemu, sempatkan waktu, ucapkan salam, ajak berjabat tangan, tanya kabar, candai mereka, berikan semangat, sampaikan kata-kata motivasi. Kalau ada sesuatu yang bisa diberikan, berikan. Apalagi kalau dengan proses usaha, dikasih pertanyaan, coba gini. Ada satu pertanyaan ini, hadiahnya nih. Siapa? Nama khalifah yang ketiga. Oh, sampai Rafan. Ya, bagus. Sehingga pertumbuhan anak-anak itu sehat. Mereka ada komunikasi dan interaksi yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Baik, kita kembali kepada hadis Anas bin Malik. Qala radhiyallahu anhu, "Tsumma arsalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin lahu." Ternyata kenapa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyusul? Karena ternyata ada satu keperluan. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyuruh saya fi hajatin lahu, untuk sebuah keperluan yang beliau inginkan. Faraja'tu ila ahli ba'da sa'ati allati kuntu arji'u ilaihim fiha. Sehingga saya pulang kembali ke rumah melewati waktu yang biasanya saya pulang di waktu itu. Kalau mau dimudahkan, misal biasanya pulang antara jam 4:30 sampai jam 5. Tapi hari itu pulangnya lebih dari jam 5. 5:45, 5:30. Faqalat li ummi, maka ibuku bertanya. Itu Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ibuku bertanya, "Ma habasakal yauma ya bunayya?" Jadi peran seorang ibu, peran orang tua. Khawatir, cemas, itu orang tua. Dan tidak ada yang lebih besar cemas dan kekhawatirannya terhadap anak dibandingkan orang tua. Kalau tidak punya rasa cemas, ya itu yang perlu dipertanyakan itu. Dua anak kok tidak pernah mengkhawatirkan, aman, pas, nanti Allah yang melindungi. Itu berarti rasa sayangnya terhadap anak dan rasa memilikinya itu masih kurang. Tapi kalau misalkan seorang ayah, seorang ibu benar-benar sayang, itu selalu mengkhawatirkan anak. Susah untuk plong, pokoknya ingin tahu terus kondisi dan keadaan anaknya itu seperti apa. Anak lulus jenjang pendidikan dasar, ibtidaiyah atau apapun namanya, melanjutkan ke pendidikan menengah, asrama. Karena di tempatnya belum diselenggarakan pendidikan kelas menengah, yaitu asrama, akhirnya dititipkanlah ke pondok yang lain di tempat yang lain. Mau nggak mau kan pisah nih. Ketika proses mendaftar itu sudah khawatir dan cemas, diterima apa enggak lah ini. Itu orang tua, yang betul-betul orang tua. Tunggu-tunggu dak ser. Pas pengumuman lihat nama anaknya keluar, alhamdulillah diterima. Sudah plong, alias dereng. Belum plong gitu. Itu masih memikirkan tuh nanti keberangkatannya seperti apa. Kalau kita yang di Jawa, masih banyak kemudahan yang Allah berikan. Tapi kalau kita berkunjung keluar Jawa, atau kita ya berkomunikasi lah, sharing dengan ikhwan-ikhwan kita yang dari luar Jawa, di situ kita akan merasakan betapa bersyukurnya kita yang di Jawa ini. Transportasi banyak, biayanya pun terbilang murah. Tapi kalau yang dari luar Jawa, berjuta-juta rupiah yang harus mereka keluarkan. Apalagi yang dari pulau-pulau yang sulit untuk dihubungkan dengan kapal feri. Akhirnya mau tidak mau naik pesawat. Pertama kali nganter anak mondok asrama di Jawa, nggak mungkin kan sendiri. Minimal diantar oleh bapak. Hitungannya sudah 2.
tiket pulang pergi sudah berapa. Contohnya di Tarakan, ya, Kalimantan